Halo, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya minggu lalu Zoom recordnya juga belum saya send ya ke web. Hari ini langsung aja ngebahas dua pertemuan. Jadi Zoom recordnya nanti saya upload di web di pertemuan 12 sama pertemuan 9. Jadi jujur saya bingung ya. Jadi kan di sini UTS-nya itu 2 minggu. Jadi saya kira, jadi pertemuan materi 12 itu ada di sesi ke-9. Karena memang minggu ini baru pertemuan 12. Jadi yang di web itu di sesi 12, itu dia materi pertemuan 11. Karena saya kira yang pertemuan 8 dan 9 itu di lengkap buat UTS gitu. Tapi ternyata enggak. Yang enggak diisi itu cuma pertemuan 8 aja gitu. Sorry ya kalau agak berantakan. Oke, langsung aja hari ini kita bahas materi 11 dulu sebelum masuk ke materi 12. DCG, peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal. Biasanya sih ya para staf keuangan habis bikin laporan itu dicek dulu sama auditor internal. Baru kalau udah oke mereka siap ready untuk dicek sama auditor eksternal. Kemudian di sini ada latar belakangnya. Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor eksternal yang independen, kompeten, dan mempunyai kualifikasi. Auditor internal memberikan beberapa jasa asuransi yang dibutuhkan perusahaan untuk memastikan sistem pengendalian internal yang kuat dan dipatuhi. Risiko pengendalian merupakan, sorry, share screen-nya belum ya. Sorry guys. Nih ya, materi pertemuan 11. Risiko pengendalian merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan auditor eksternal dalam perencanaan pekerjaan audit eksternal, menurut Felix dan kawan-kawan tahun 2001. Dan di penelitian Prawit dan kawan-kawan 2009 juga, menunjukkan bahwa audit fees adalah lebih rendah untuk perusahaan yang mempunyai fungsi audit internal yang berkualitas tinggi. Peran auditor eksternal terhadap penegakan GCG. Yang pertama, yang di sini ada kebutuhan atas jasa auditor eksternal. Kebutuhan akan jasa auditor eksternal yang kompeten dan independen untuk memverifikasi asersi manajemen atas laporan keuangan. Pertama, itu memberikan asuransi eksternal dan objektif kepada dewan dan pemegang saham dalam bahwa laporan keuangan telah menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja dari perusahaan dalam semua aspek yang material, memfasilitasi akuntabilitas direksi ke pemegang saham, meningkatkan transparansi perusahaan. Kemudian ada standar audit yang berkualitas tinggi, ada kode etik berdasarkan kode etik from International Ethics Standard Board for Akuntan 2016 edition di akhir tahun 2018 yang efektif per 1 Juli 2019. Ini ada keputusan-keputusannya, patokan-patokannya yang dipakai. Terus yang kedua itu ada keputusan Dewan Pengurus nomor 4 tahun 2018 tentang panduan indikator kualitas audit pada kantor akuntan publik. Ya, ada konvergensi standar profesional akuntan publik atau SPAP menjadi International Standard on Auditing, ISA. Kualitas jasa audit, kompetensi dan independensi, kemampuan auditor untuk menemukan adanya pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Kemungkinan auditor melaporkan adanya pelanggaran tersebut. Faktor penentu kualitas jasa audit. Pertama ada pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik, audit fee, jasa non-audit, masa jasa audit, kualifikasi, dan mekanisme CG. Penunjukan dan pemberhentian auditor. Ini ada 3 juga aturannya. Ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum.
Peraturan OJK nomor 5, Peraturan OJK nomor 15 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. Di sini ada peran auditor internal dalam penegakan GCG. Tugasnya nih, si auditor internal, menurut KPMG 2008, pertama, evaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan. Kedua, analisis sistematis terhadap proses bisnis dan pengendalian terkait. Review atas keberadaan dan nilai aset. Empat, sumber informasi terkait mayor fraud dan irregularities. Lima, review atas yang menjadi perhatian termasuk tingkat risiko yang tidak dapat diterima. 6. Ada review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan. 7. Review kinerja operasional dan keuangan. 8. Rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. 9. Penilaian pencapaian tujuan perusahaan. 10. Umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai kode etik perusahaan. Menurut OJK ini ada 8. Pertama, menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan. Kedua, menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ketiga, melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan. Akuntansi, operasional, SDM, pemasaran teknologi informasi, dan kegiatan lainnya. Memberikan saran, perbaikan atas informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan. Bekerja sama dengan komite audit, kemudian ada menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Ada independensi dan kompetensi audit internal. Ini ada waktu saya skripsi kayaknya ya. Ini ada indikator-indikatornya nih. Independensinya tuh dilihat juga. Tesis saya juga deh kayaknya audit tuh itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor internal, hubungan dengan manajemen, ancaman, kendala dalam penyampaian laporan audit. Independensi, independensi auditor internal diperlukan agar auditor internal dapat menjalankan tugas internal auditnya secara objektif sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga. Jadi dari annual report tuh kita bisa baca auditor internalnya nih independen atau enggak gitu. Itu dipakai skala. Kalau tidak dinolkan, kalau iya dimasukkan ke angka 1. Kompetensi auditor internal menurut peraturan OJK. Ini ada 9. Pertama, memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian, memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis, audit, dan disiplin ilmu lain yang relevan dan dengan bidang tugasnya. Ketiga, memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Keempat, memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal. Kemudian selanjutnya ada wajib mematuhi kode etik audit internal. Kemudian ada wajib menjaga kerahasiaan informasi, data perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan. Selanjutnya ada memahami prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik dan manajemen risiko. Terakhir ada bersedia meningkatkan pengetahuan keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus. Pengungkapan audit internal. Pertama, ada riwayat jabatan, pengalaman kerja, dasar hukum penunjukan, dasar
kualifikasi atau sertifikasi profesi audit, struktur dan kedudukan audit internal, dasar hukum penunjukan tugas dan tanggung jawab audit internal, pelaksanaan tugas unit audit internal. Akuntabilitas auditor eksternal terhadap pemegang saham dalam menjalankan tugas dari perusahaan untuk melakukan audit secara profesional. Auditor yang eksternal mempunyai akuntabilitas ke pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan pekerjaan audit secara profesional. Prinsip CG kelima butir D dari OECD. Auditor eksternal ditunjuk oleh pemegang saham melalui RUPS. Auditor mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham. Pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan kepada auditor dalam RUPS. Bentar-bentar. Kemudian ada pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian ASEAN CG Scorecard. Oh, ini kalau kalian mau searching ada namanya Balance Scorecard. Indikatornya untuk penilaian GCG. Tapi semoga sih nggak usah ya, karena ini indikatornya banyak banget. Semoga kalian nggak ada kedapatan skripsi, GCG. Masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Perusahaan akan memperoleh penalti jika perusahaan menerima opini audit selain opini wajar tanpa pengecualian. Penalti juga akan diberikan jika anggota direksi atau manajemen senior merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang saat ini mengaudit perusahaan selama 2 tahun terakhir. Hasil studi menemukan bahwa hampir semua perusahaan memperoleh opini WTP dan tidak ada anggota direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau partner dari KAP yang sedang mengaudit perusahaan. Ini ya cara menilai independensinya atau enggak tadi yang saya bilang. Oke, materi pertemuan 11 sudah selesai sampai di sini. Check sound. Siap, Ibu. Lanjut ke 12 aja ya. Thank you yang udah gabung. Tapi nanti next time kalau kalian misalnya ada kerjaan atau ada acara, nggak join nggak apa-apa ya. Nanti saya upload screen recordnya. Untuk absen semuanya tetap saya absen kan. Aman lah kalau di kelas saya nilainya. Kemudian ada GCG pertemuan 12. Suara saya masih terdengar kan ya, aman ya? Pertemuan 12 di sini prinsip dan tanggung jawab Dewan CEO, CEO, BDO, BOD ya, BD, Board of Director. Latar belakang di Indonesia, kebutuhan akan Dewan Komisaris yang efektif menjadi semakin kuat setelah krisis multidimensi sejak 1997. Perlunya suatu organ yang melakukan pengawasan dan pengarahan strategis terhadap pihak manajemen agar kepentingan perseroan, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya dapat terjamin. Prinsip CG yang keenam, agar Dewan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, maka Dewan harus mampu melakukan penilaian yang objektif dan independen.
Perilaku anggota dewan dalam menjalankan tugas. Yang pertama, bertindak sesuai informasi yang lengkap, etikat baik, kemudian mengupayakan yang terbaik untuk perusahaan, hati-hati, tanggung jawab, perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham. Prinsip 6G20. Salah satu tugas Dewan Komisaris adalah memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota dewan, serta pemegang saham. Biasanya tuh ini ada trouble gitu loh. Ini tuh ada skripsi namanya earning management. Jadi, earning management terus ada yang namanya lagi teori agensi. Teori agensi itu perbedaan kepentingan antara si pimpinan sama manajemen gitu. Jadi eh si pimpinan ini bilang ke manajemennya, kalau tahun ini labanya banyak, kamu dapat bonus gitu kan. Ternyata realitanya itu labanya turun ya kan, nggak jadi dapat bonus dong manajemennya. Nah, si manajemen ini bikin laporan keuangannya tuh nggak real. Jadi gimana caranya diutak-atik biar labanya tuh melesat gitu. Jadi biar dia dapat bonus itu. Itu ini sering dipakai di skripsi. Kemudian ada pasal 61 Undang-Undang PT, setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika dirugikan karena tindakan perusahaan yang dianggap tidak adil akibat keputusan RPS, direksi dan atau dewan komisaris. Peran dewan komisaris dan direksi dalam menegakkan standar etika. Dewan memiliki peran penting dalam menentukan ethical tone di perusahaan yang tercerminkan dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian ada direksi dan dewan komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, karyawan, serta pendukung organ yang dimiliki emiten atau perusahaan publik menurut Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014. Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan teladan atas pelaksanaan prinsip etika, nilai, dan peraturan kepada seluruh pihak di dalam perusahaan. Dewan Komisaris harus mendorong karyawan yang ingin melaporkan perilaku yang melanggar hukum atau tidak etis tanpa takut akan mendapat balasan. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut prinsip G20. Yang pertama di sini menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana kerja utama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, menetapkan sasaran kinerja, monitoring pelaksanaan dan kelas dan kinerja perusahaan serta mengawasi belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi. Kedua, memantau efektivitas praktik tata kelola korporat dan membuat perubahan yang diperlukan, memilih, menentukan kompensasi, memantau dan bila perlu mengganti eksekutif kunci dan mengawasi perencanaan penggantinya, menyelaraskan remunerasi anggota dewan dan manajemen kunci dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Memastikan proses nominasi dan pemilihan anggota dewan dilakukan secara formal dan transparan, memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan antara manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan penyalahgunaan transaksi dengan pihak berelasi. Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen dan sistem pengendalian yang tepat, khususnya sistem manajemen risiko, keuangan dan pengendalian operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan. Mengawasi proses penguapan dan komunikasi. Terus ada apa lagi? Proses nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Ada peraturannya, nih peraturan OJK nomor 34 tahun 2014 tentang komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik. Pertama, menyusun komposisi dan proses nominasi anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris, kemudian ada menyusun kebijakan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota direksi dan atau Dewan Komisaris,
Menyusun program pengembangan kemampuan anggota direksi dan atau dewan komisaris, menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota dewan komisaris kepada dewan komisaris untuk disampaikan di RUPS. Jumlah dan komposisi anggota dewan. Faktor penentu jumlah dan independensi anggota dewan, pertama ada kompleksitas perusahaan, manfaat pribadi, biaya pengawasan dan pemberian nasihat, insentif pemegang saham, hubungan karakteristik dewan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan tergantung pada konfigurasi kompleks beberapa fitur dewan, ukuran di independensi, struktur kepemimpinan dan aktivitas dewan, dan beberapa karakteristik perusahaan, size, leverage, dan usia perusahaan. Makin tinggi katanya nih, kata penelitiannya si Hidayat dan Utama tahun 2016, makin tinggi independensi Dewan Komisaris, makin nilai perusahaan dan profitabilitas perusahaannya juga semakin tinggi, hubungannya positif. Ini skripsi-skripsi orang nih, penelitian orang. Pada perusahaan yang kompleks atau sederhana, peningkatan jumlah anggota dewan meningkatkan atau menurunkan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris antara 2 sampai 7 adalah relatif kecil sehingga peningkatan jumlah anggota dewan komisaris berdampak negatif terhadap kinerja. Ukuran perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris di atas 8 adalah sangat besar sehingga peningkatan jumlah anggota dewan komisaris berdampak positif terhadap kinerja. Kata dia tuh makin banyak makin bagus gitu. Tapi kan ini beban juga ya buat perusahaan ya karena kan dewan komisaris nih gajinya besar gitu. Penambahan komisaris menyediakan sumber daya berharga bagi perusahaan sehingga memperbaiki kinerja keuangan. Oke, pertemuan 12 juga sudah beres. Sampai di sini dulu. Siapa nih yang chat? Aman, oke, thank you. Bentar saya mau SS dong. Nggak usah on cam nggak apa-apa ya. Oke lah kalau gitu hari ini sampai di sini. Thank you udah join. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Happy weekend. GBU. God bless you. Bye bye. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.